Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, ketemu lagi kita pada pagi hari ini pada pelajaran fikih ya. Ini ada kelas 8 MTSN 6 Kota Padang 8182 terutama, dan kelas 8 yang lainnya. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Anda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad yang sudah selesai itu salawat asbil ya. Jadi ini salawat adalah salawat mengenang kesusahan Nabi Muhammad pada saat berkesempatan oleh kaum zalim. Mudah-mudahan Anda jadi orang-orang yang cinta selawat. Dan kita mulai saja. Diikuti semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfini zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashwini zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ashwini zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekalian, kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini. Baik, selain itu sudah singgung tentang puasa, syarat wajib puasa sudah, rukun sudah. Nah, kita sekarang akan membahas tentang baik kita singgung dulu lah sedikit mengingatkan syarat wajib puasa ya. Islam balik bakal mampu tidak ingin dan mantap muslim. Nah, ini syarat wajib ada 6.
Syarat sah puasa ada 4: Islam, mumayyiz, suci dari haid, dan nifas, berpuasa bukan pada hari yang telah diharamkan. Itu syarat sah. 4 hal terpenuhi ini baru sah puasanya. Dia Islam, dia pandai membedakan yang baik dan yang buruk, dia suci dari haid dan nifas, tapi dia puasa pada hari haram atau puasa yang diharamkan, tidak boleh, puasanya tidak sah. Kemudian 2 hari sholat Id dan 3 hari tasyrik. Nah, ini hari yang diharamkan dalam 1 tahun. 5 hari itu dilarang berpuasa. Bagaimana dengan puasa pada hari Jumat? Puasa pada hari Jumat, jika puasanya ini bisa digantikan dengan hari lain atau berturut-turut atau berhubungan dengan hari Jumat, itu boleh. Tapi jika bisa digantikan hari lain, cuman puasanya tunggal, mengganti puasa dan sebagainya, maka puasa Jumat dihindarkan. Sebab apa? Dalam 1 minggu itu ada hari yang dimuliakan, itulah di hari Jumat. Dalam 1 minggu itu ada penghulu hari, itulah hari Jumat. Dalam 1 tahun ada penghulu bulan, itulah di bulan Ramadan. Dalam nabi-nabi itu ada penghulu para nabi, itulah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Nanda, kita masuk kepada rukun puasa. Rukun puasa untuk rukun puasa itu ada 2, yaitu niat dan imsak nafsu. Jadi menahan diri. Apa itu yang ditahan? Ya segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari membatalkan puasa, dari terbit bagian sudah niat dan meninggalkan 2 sudah rukun puasa. Sholat 13, rukun puasa 2, rukun wudhu 6. Nah, apa lagi? Jadi maka kemudian kita akan bahas tentang, oh ya, sebelum kita bahas tentang lanjut, bagaimana dengan niat puasa Ramadan berniat puasanya pada malam hari. Kita mestilah malam hari itu sebelum datang terbit fajar, maka kita mesti berniat puasa. Lalu bagaimana dengan puasa? Bolehkah puasa kalau misalnya dengan pagi harinya? Kalau untuk puasa sunnah boleh. Sebab apa? Nabi pernah melakukannya. Nabi bertanya kepada Aisyah, ada makanan hari ini? Tidak ada. Itu sudah berpuasa. Seperti itu. Bayangkan Anda sekalian, Nabi pun pernah berpuasa sunnah karena tidak ada makanan di rumahnya pada pagi hari itu. Bayangkan seorang Nabi loh, ibaratnya sekarang seorang jenderal besar, seorang presiden, punya makanan di rumah, bayangkan seperti apa nih coba. Nah, maka puasa sunnah itu boleh berniat apabila belum makan sama sekali dari pagi hari. Ada juga bedanya. Kalau dia belum makan sama sekali, belum niat sama sekali, dia sudah makan, dan sempat dia sarapan, tapi dia belum niat, ya puasa lah hari ini, itu nggak boleh. Tapi kalau dia belum makan sama sekali, baru dia kemudian teringat dia puasa hari ini, puasa sunnah itu boleh. Tapi kalau puasa Ramadan wajib pada malam hari sebelum terbit fajar. Begitu. Baik, sunnah puasa ini kemarin juga sudah kita bahas. Kita ulas sedikit. Makan sahur juga sunnah, karena Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadisnya, tasaharu, bersahurlah. Fa inna fi sahuri, maka sesungguhnya dalam sahur itu barakatin, ada barakah. Nah, yang kedua itu mentakhirkan makan sahur, mensegerakan berbuka puasa ketika maghrib tiba, ya, bukan ketika zuhur tiba. Ada juga nih puasa segera berbuka puasa pada zuhur tiba. Oh, itu kenapa makan udah baru azan zuhur? Saya harus puasa, mensegerakan berbuka. Oh tidak, jadi berbuka maksudnya itu segera pada saat telah tiba waktunya. Berbuka disunahkan makan yang manis-manis seperti kurma dan segar, kurma matang, bilangannya ganjil. Jika tidak ada, maka dengan air putih, kemudian langsung makan sholat, terus kemudian setelah itu makan. Baik Nanda, kemudian sunnah yang berikutnya juga pernah kita bahas lalu, membaca doa ketika berpuasa, memberi buka puasa pada orang lain, iftar, membuka puasa bagi orang lain yang berpuasa walaupun itu air. Meninggalkan hal-hal yang menghilangkan niat nilai puasa, berdusta, bergunjing, adu domba, bicara sia-sia, jorok dan sebagainya, larangan dalam lainnya.
sehingga terbentuklah ketakwaan. Ini lagi bulan puasa, memperbanyak amal soleh setelah membaca Al-Quran, itikaf berdiri di masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Nah, hal-hal yang dimakruhkan untuk berpuasa. Yang pertama, berkumur-kumur berlebihan. Yang kedua, menyikat gigi bersiwak setelah tergelincir matahari. Setelah zuhur sikat gigi. Nah, ini makruh, bukan dilarang, bukan diharamkan, tapi makruh. Apa itu makruh? Makruh adalah kalau dia dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan dia mendapat pahala. Maka berkumur-kumur, menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincir matahari, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Ada orang mencicipi makanan indra perasa itu kan di lidah, cicip makanan sedikit, diletakkan maka ada asin atau belum, kemudian diludahkan. Hal seperti ini boleh tapi makruh. Sebab apa? Ada keraguan-raguan. Jangan nanti sisa makanannya atau sisa rasanya tertelan. Nah, ini kan dilarang atau diperintahkan untuk menghindarkan. Baik, yang keempat adalah memperbanyak tidur ketika berpuasa. Ini makruh, bukan ini sunnah. Ada juga, engkau kenapa tidur aja kerjamu? Ya, namanya juga orang puasa. Jangan, lebih baik ibadah kan? Sholawat, zikir, doa, mengaji, tadarus, banyak ibadah itu. Bersedekah dan sebagainya, membersihkan masjid, membersihkan tempat sholat, membersihkan jalan, lalu lalang orang di sana. Nah, banyak sekali. Jadi tidur itu diperbanyak ketika puasa, bukan tak boleh tidur, tapi boleh, tapi dilarang untuk memperbanyak tidur. 5. Berbekam atau disuntik. Ini juga dimakruhkan. Lalu bagaimana dengan saya, Pak? Kalau saya nih mestilah disuntik setiap hari. Kalau enggak nanti apa? Kalau enggak nanti demam saya enggak turun, atau misalnya ada penyakit, ada sebagainya. Nah, ini kalau misalnya itu merupakan suatu keharusan, disuntik ini boleh. Tapi yang tidak boleh itu atau dimakruhkan itu jika dia bisa ditunda dengan di waktu yang lain. Seperti setelah berbuka kan bisa ditunda. Nah, ini makanya makruh. Sengaja melambat-lambatkan berbuka padahal waktunya sudah tiba, kecuali Anda sedang jalan di atas motor. Nah, memang belum ada bawa makanan misalnya di atas motor, mau berbuka puasa orang dah azan, misalnya azan maghrib, azan asar ya, azan maghrib. Ya, azan maghrib, masih di jalan, belum ada yang jual makanan. Nah, itu nggak ada bawa makanan, atau jual makanan banyak, uang nggak bawa. Nah, itu langsung pulang aja kemudian membuka ya. Ada hal-hal yang disegerakan dan disunahkan. Itulah hal-hal yang dimakruhkan. Ada 6. Berkumur-kumur, menyikat gigi, bersiwak, mencicipi makanan, memperbanyak tidur, berbekam atau disuntik, sengaja melambatkan berbuka. Itu adalah 6 hal yang dimakruhkan dalam berpuasa. Ada juga hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Hal-hal yang membatalkan puasa itu makan dan minum dengan sengaja, murtad, keluar dari agama Islam, muntah dengan sengaja, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari, keluar darah haid atau nifas, keluar air mani yang disengaja, merubah niat puasa, hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Tiba-tiba kalian jatuh dari pohon misalnya, hilang ingatannya 15 hari, itu tidak puasa dari 15 hari, itu nggak apa-apa, karena dia tidak ada lagi kewajiban puasa. Maksudnya tidak ada lagi syarat wajib puasa sama dia. Syarat wajib puasa itu kan nggak boleh juga. Oke, yang ketujuh kita lanjut dengan hal-hal yang membolehkan tidak puasa. Ada orang yang dibolehkan untuk tidak puasa. Di sini juga dibagi oleh para ulama, boleh tidak puasa tapi dengan menggantinya di hari lain. Yang pertama, qada di hari lain. Nah, ini sebabkan apa? Kesulitan yang menghalangi dia berpuasa secara syar'i. Orang yang mendapatkan halangan atau uzur dibolehkan tidak puasa. Apa itu contohnya? Orang yang dibolehkan berpuasa dan diharuskan mengganti qada di hari lain. Yang pertama adalah orang sakit. Dari dipaksakan berpuasa, sakitnya akan bertambah parah, makanya boleh berbuka atau boleh tidak puasa. Yang kedua adalah musafir dalam perjalanan jauh.
lebih daripada 2 marhalah, lebih dari 83 km misalnya, nah itu boleh tidak puasa, tapi ganti dengan hari lain. Apa sebab? Langsung Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 84. Ayyam ma'dudat faman kana minkum marid, apa pada hari-hari yang telah ditentukan, kata Allah, siapa di antara kalian itu dalam keadaan sakit, au ala safar, atau dalam perjalanan, fa iddatu min ayyamin ukhar, maka ia boleh mengganti di hari lain, banyak yang ia tinggalkan. Wa alal ladzi yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin, dan wajib bagi orang-orang berat menjalankannya jika mereka tidak puasa membayar fidyah, membayar memberi makan pada orang-orang fakir miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu, maka bang siapa yang rela nanti mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Khairan, kebaikan, khairul lahu, lebih baik baginya. Wa an tasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagimu. Ikutum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Yakinlah anda sekalian, Allah menyimpan rahasia. Kenapa Allah perintahkan berpuasa? Kenapa Allah perintahkan kita ini untuk berpuasa? Disunahkan Allah untuk berpuasa, diwajibkan Allah berpuasa, puasa wajib. Kalau sudah dapat sunnah wajib mestilah ada. Kalau dapat puasa sunnah bagus. Dapat, Pak, saya cuma dapat puasa Senin Kamis, ya bagus, lanjutkan, teruskan. Pak, saya cuma dapat puasa Yaumul Bid aja, 3 hari dalam 1 bulan, 13, 14, 15, bagus. Pak, saya cuma dapat puasa 10 Muharram saja, boleh. Pak, saya cuma dapat puasa hari Asyura saja, boleh. Hari Arafah saja, boleh, silahkan, tidak masalah. Khusus yang ketiga, khusus bagi wanita hamil, haid, nifas. Terus bagi wanita, maksudnya bagi wanita haid atau nifas merupakan halangan berpuasa wajib qada. Jadi orang-orang yang haid atau nifas itu mestilah dia qada. Jadi bagi anda yang wanita yang mengalami haid, tentu yang nifas belum ada nih sekarang, pasti haidnya dulu kan. Kalau nifas itu orang yang melahirkan, dia seperti darah haid keluar ini, lamanya ada yang 40 hari, ada yang 60 hari, atau ada 20 hari, maksimal 60 hari. Jadi dari 60 hari itu mestilah diperiksa itu adalah darah istihadah. Begitu dia selesai 60 hari maksimal, masih ada darah yang mengalir, itu darah dibersihkan, dia sholat. Nah, keluar lagi, ya dibersihkan lagi. Kemudian kalau darah istihadah itu dia sudah bisa sholat. Jadi ada yang wanita ini misalnya haid gitu 5 hari bulan ini, maka dia wajib mengganti. Bulan ini kita Ramadan, maka kebetulan pada saat dia Ramadan dia tidak bisa puasa 5 hari, nah dia wajib mengganti di hari lain 5 hari juga. Boleh lebih, Pak, boleh, siapa yang larang, dengan syarat ada tuntunannya. Kalau puasa aja sepanjang hari, Pak, saya akan puasa 5 hari nih, nggak buka-buka saya dari Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, matilah kalau begitu. Iyalah, sebab nggak makan dari pagi sampai malam, tidak ada tuntunannya, nggak jadi sehat dia. Sumu tasihu, berpuasalah engkau, kata Rasul, maka sungguhnya engkau akan menjadi sehat. Nah, jadi dia sehat, lepar-lepar mati ya dia, karena lambung bermasalah, ini banyak masalah. Baik, yang itulah 3 hal orang yang boleh tidak puasa tapi mengganti dari lain. Ada juga orang yang berpuasa tapi harus mengganti dan membayar fidyah, yaitu semua halangan yang membuat seorang tidak sanggup melaksanakan puasa, di antaranya berikut. 1. Orang yang lanjut usia, orang yang sangat tua. 2. Orang sakit menahun sehingga tidak mungkin dapat mengadakan puasanya di hari lain, ini mesti bayar fidyah. Ibu hamil, ibu menyusui anak, kemudian orang yang melakukan pekerjaannya tidak memungkinkan dapat puasa Ramadan, yaitu orang yang seperti orang buruh angkut di pelabuhan atau buruh bangunan yang bekerja di bawah terik matahari, nggak ada tutupnya. Itu memang kalau dia
nggak bekerja, anak nggak makan Pak, itu misalnya, itu boleh dia tidak puasa, mungkin diganti dia dari kodok atau dan dibayar fidyahnya. Nah, tapi kalau sepanjang tahun dia bekerja di bawah terik matahari di pelabuhan memang nggak ada henti-hentinya sepanjang tahun, maka ia mestilah membayar fidyah. Baik, bagi wanita hamil dan menyusui anak ini ada sedikit perbedaan, yaitu tentang mazhab. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzi yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, yang tidak berpuasa membayar fidyah, itu memberi makan orang miskin. Berapa ukuran fidyah yang diberikan itu? Semisal dengan kebutuhan makan selama 1 hari, yaitu sekitar 3/4 liter. Bagi wanita hamil atau menyusui anak, ulama dalam mazhab Syafi'i berpandangan sebagai berikut. 1. Kalau mereka takut berpuasa akan mengganggu kesehatan dirinya, maka ia wajib mengqada seperti orang sakit. Yang kedua, kalau ia takut berpuasa akan mengganggu kesehatan dirinya dan anaknya, maka dia wajib mengqada seperti ia hanya takut wajib mengqada seperti jika hanya takut terganggu kesehatan dirinya sendiri. Yang ketiga, kalau mereka takut berpuasa akan mengganggu anaknya, maka wajib qada dan membayar fidyah. Kemudian macam-macam puasa. Puasa dibedakan dari 4 macam. Itu puasa wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang pertama puasa wajib, yaitu puasa fardu. Selain puasa Ramadan, maka puasa nazar dan kifar masuk pada puasa wajib. Kenapa? Sebab puasa nazar ini kan bila soal nazar saya nih kalau lulus dari ujian modal saya puasa 4 hari, kadang wajib berpuasa. Jadi puasa wajib baginya. Atau mamanya yang bilang kalau anak saya lulus dari modal atau lulus sekolah itu, lulus sekolah ini, misalnya, maka saya berpuasa ada 2 hari. Maka puasa yang nazar tersebut apabila terpenuhi nazarnya jadi wajib. Yang kedua puasa kifarat, puasa pembayar denda, puasa denda. Orang yang melaksanakan haji dan umroh misalnya, ketika ia melanggar satu aturan haji dan umroh atau pelaksanaan haji dan umroh, maka ia didenda. Apa dendanya? 10 hari berpuasa. Dia pertama membayar dam. Kalau dia tidak membayar dam, bayar denda membeli hewan, maka ia membayar dengan puasa. Itu puasanya 10 hari. 3 hari tanah suci, 7 hari di tanah air. Maka yang ke 10 hari itu menjadi puasa wajib. Yang kedua ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu adalah puasa Senin Kamis. Contohnya ya, puasa yang dilakukan dapat pahala, nggak ditinggalkan apa-apa. Puasa Senin Kamis, puasa Asyura, puasa hari Arafah, puasa Yaumul Bid. Nah, itu puasa sunnah. Puasa apa lagi Pak? Puasa Nabi Daud. Puasa 2 hari puasa tidak 40 hari lamanya. Nah, itu puasa sunnah. Yang ketiga puasa makruh, itu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Contohnya puasa pada hari Jumat, 1 hari aja hari Jumat. Nah itu makruh. Maka puasa seperti ini boleh digantikan dengan hari lain. Lebih baik ditinggalkan saja. Tapi kalau memang puasanya misal puasa Nabi Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak, kebetulan yang 1 hari puasa itu waktu dia Jumat, maka ini boleh. Tapi atau puasanya puasa Yaumul Bid 13, 14, 15. Maka di hari 14 misalnya hari Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Jumat boleh puasa. Tidak menjadi makruh. Menjadi makruh dia kalau misal puasanya itu adalah puasa yang di hari memang dikhususkan hari Jumat saja. Atau ketika dia sudah niat puasa pagi hari, ini niat puasa deh nih pagi hari, tapi tiba-tiba ada yang undang pesta siangnya, nggak datang segan, datang awak puasa, gitu. Maka ketika seseorang mengundang seseorang untuk makan-makan atau cara yang menurutnya ada cara disunnahkan, sedekahnya dia,
Orang makan-makan, kita bilang kita puasa itu lebih baik membatalkan puasanya dan ikut makan. Sebab apa? Memenuhi undangan dan menyenangkan hati orang lain lebih utama ketimbang puasanya puasa sunnah itu. Dapat malahan dia 2 pahala. Puasanya dia dapat karena sudah niat, walaupun tidak sampai. Kedua, pahala menyenangkan orang lain. Ini puasa makruh. Yang keempat, ada puasa haram, yaitu puasa yang dilakukan apabila dia kerjakan dia malah justru mendapat dosa. Apabila ditinggalkan dapat pahala. Apa itu puasa haram? Puasa yang dilaksanakan 2 hari raya, Iddain, dan 3 hari tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. Baik Ananda, sampai di situ dulu pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda rajin ya membaca, bertanya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa tulis di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam untuk orang tuanya, jaga kesehatan selalu, jangan keluar kalau tidak penting karena ini masih wallahu alam ya. Yang jelas wabahnya masih terus meningkat. Jika ada wabah di negeri kita, mudah-mudahan Allah SWT angkat penyakit ini dan kita dikembalikan ke dalam suasana sedia kala. Kita bisa kembali bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga keluarga kita, jaga saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, dan kita nanti sampai hingga akhir waktu dan kita dipertemukan oleh Allah dalam surga jannatul ain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.